Oke guys, balik lagi di video Dummy Family. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara setting dari jumper T18. Nah, jadi di radio TX T18 ini connect dengan 3 heli. Yang pertama Align T-Rex 470, yang kedua Align T-Rex 700 Nitro, dan connect juga dengan 700 elektrik yang sekarang lagi digantung di kamar. Nah, ini gue akan menjelaskan sedikit fungsi-fungsi dari switch T18 ini, karena seluruh tombol ini berfungsi semua nih, kecuali yang bulat-bulat ini ya. Ini enggak fungsi, cuman switch dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini semua ada fungsinya. Ayo kita bahas satu persatu. Oke, udah kita lepas kabel ESC nya, jadi aman, motornya tidak bisa berputar. Kita colok, gak ada suara ESC karena motor nggak terkonek. Tunggu sampai dia siap. Oke, good. Nah, jadi yang pertama ini mode semua switch ke arah depan ya, ke arah maju semua. Ini maju itu switch normal. Ketika kita take off, kita tinggal take off dulu seperti ini. Ini pergerakannya sangat kecil karena ini untuk awalan aja, take off landing, jadi ini sangat smooth. Nanti kita take off dengan pergerakan pitchnya sekecil ini, itu smooth banget, enak, nggak nyentak-nyentak, nggak mantul-mantul, jadi bisa seperti heli skill gitu ya, smooth banget. Pergerakan kanan kirinya pun juga smooth banget. Ini bisa dilihat di switch plate nya, smooth banget, kecil banget. Ini terbangnya udah kayak heli 4 channel. Kita gerakannya banyak mentok-mentoknya, kita pol maju, pol kanan, jadi pergerakannya banyak. Karena take off biar kita familiar dulu dengan helinya. Nah, ketika udah take off, udah patroli kanan kiri, switch yang ini naik 1 kali. Tek. Nah, ini kanan kiri nggak merubah endpointnya, nggak merubah liarnya, nggak, cuman maju mundurnya, elevatornya dia jadi 100%. Jadi ini yang mundur tadi, elevator dan aileron, dia hanya 60%, setengahnya. Terus kalau dinaikin 1, aileronnya tetap 60, tapi elevatornya 100. Kenapa dibuat begini? Nah, ini untuk gerakan F3C. F3C itu heli aerobatik yang dia hanya ke kanan, terus balik lagi ke sini, ngeloop, balik lagi ke kanan, kiri. Pokoknya aerobatik yang dia lebih banyak menggunakan elevatornya. Kadang kalau aileron terlalu banyak juga dia akan ganggu. Jadi aileron dikit aja. Ketika dia ngeloop itu bisa presisi. Ketika melakukan gerakan-gerakan F3C bisa presisi, nggak keganggu sama aileron. Itu cukup membantu. Jadi gerakannya aileron, ketika kita tangan gemeter, elevatornya kita tinggal fokus ke elevator. Aileron meskipun kena dikit-dikit nggak akan signifikan nanti efeknya. Itu yang pertama. Oh iya, tadi harusnya di idle up dulu ya sebelum kita aerobatik. Idle up naik 1. Nah, ini udah di idle up 1. Ini speednya 60%. Terus ini ada switch lagi, switch A. Ini untuk ngatur pitchnya. Jadi kalau dia paling maju itu untuk take off landing, posisinya dia normal seperti ini, dia smooth. Kalau kita mau aerobatik, posisi pitch A ini di tengah, itu artinya proporsional antara pitch positif dan pitch negatif. Dia ada di tengah-tengah, dia liar. Ketika ini posisi switch di paling bawah, dia smooth juga, smooth, tapi dia lebih banyak di pitch negatif. Jadi ketika kita invert kan tadi awalnya di tengah tuh, kita invert, idle up 1 aja biar nggak terlalu jerit. Kita switch A ini kita arahkan ke bawah lagi. Nah, ini dia posisinya smooth, cuman untuk invert. Jadi nggak mantul-mantul, nggak gemeter-gemeter, nggak. Udah kayak heli 4 channel, sangat gampang dikendalikan. Jadi invertnya itu bisa smooth banget. Bisa terbang rendah, smooth seperti itu. Karena kalau kita pakai tengah ini, antara pitch positif dan pitch negatif dia seimbang, artinya pergerakannya jadi sensitif. Kalau di sini pitch positifnya kecil banget,
pitch negatifnya 100%. Jadi pergerakan segini itu dia tidak terlalu galak lah, ibaratnya nggak terlalu signifikan efeknya kayak gitu. Nah, kalau ini pitch yang paling bawah ini throttle hold untuk matiin mesin. Kalau ini yang tadi idle up buat mesin jerit 60% dan 80%. Terus ini tadi ngatur pitch. Ini untuk pitch normal paling maju, tengah untuk aerobatic, bawah untuk pitch ketika dia inverted, jadi dia lebih smooth gitu. Untuk ini jangan diotak-atik, ini switch untuk gyro. Kalau ini kepencet gini ya artinya gyronya nggak bekerja, nanti helinya bisa nggak stabil, karena yang membuat dia stabil adalah gyronya. Ini harus tetap selalu di atas. Nah, terus lanjut ini kalau di di heli belum ada fungsinya. Rencananya nanti saya akan nambah servo di bawah untuk narik banner. Nah, ini fungsinya untuk switch ini, untuk nyopot banner kalau pas lagi terbang. Terus yang switch D ini dia timer. Bisa dilihat di sini ada 2 timer. Tergantung fungsinya, terbangnya kita mau terbang apa. Kalau terbang banner ya kita aktifkan yang terbang banner. Nah, dia udah terbang banner. Kalau mau terbang 3D fly 4 menit kita aktifkan. Jadi di switch ini tuh ada 2 step ya. 1, 2. Nah, itu timernya di sini. Jadi nggak perlu ngubah-ngubah settingan lagi. Nah, tadi kan kita baru bahas ini yang kedua ya. Ini 60% untuk aileron elevatornya. Ini aileron tetap 60 tapi elevatornya 100% untuk F3C. Kalau paling atas itu dia terbang 3D. Aileron dan elevatornya 100% semua, paling galak. Jadi defaultnya kalau kita mau take off langsung 3D ya kita take off dulu. Terus ini kita langsung paling galakkan, tek tek 2 kali. Idle up, tek tek idle up 2 kali biar 100%. Terus pitchnya kita tengahkan untuk 3D. Karena kalau naik ini dia untuk take off landing, kalau bawah dia untuk invert yang tadi dijelaskan ya. Ini tengah seperti itu. Nah, ini udah terbang 3D seperti biasa nih. Mainnya banyak banget ya. Nah, kalau udah tangannya gemeter langsung idle up-nya kita matikan, mode normal aja, tek normal. Ini kita take off landing kan yang paling satu. Terus ini kita paling majukan untuk mode normal. Nah, dia pergerakannya udah smooth. Jadi meskipun tangan gemeter, helinya tetap akan terlihat stabil. Jadi nggak terlalu liar gitu ya. Terus yang paling menarik itu switch paling bawah ini. Ini kalau di heli engine untuk matiin mesin ya, throttle cut. Cuman di sini gue fungsikan untuk gerakan roll ketika helinya ngeroll gini. Kenapa gue aktifin itu? Karena sering kali gue nyoba roll itu dia pasti ketika ini gue kananin aileronnya itu kecampur elevator dikit-dikit. Jadinya pas dia miring dia akan nggak stabil lah pokoknya, nggak bisa di satu sumbu putar gitu, susah banget. Nah, fungsinya ketika mau aerobatic ini kan tadi paling liar, ini idle up 2, ininya di tengah. Jadi kita arahkan lurus helinya. Ketika udah lurus kita tahan terus nih, ini harus ditahan karena kalau dilepas dia balik lagi. Tahan. Nah, ketika ini tahan elevatornya akan mati, pergerakannya akan dikit banget, gue bikin 10%. Tapi aileronnya lihat dikit banget kan, tapi aileronnya dia masih 100%. Jadi kalau diputar dia cuma gerak aileron aja, dia nggak gerak elevator. Nggak hanya itu, ketika pas gini itu pitchnya harus naik turunin. Pas gini naik, pas helinya inverted pitchnya turun. Jadi ketika kita melakukan gerakan roll itu ini naik turun. Nah, kadangkala ini juga kecampur rudder nih. Kalau tangan kita lagi gemeter atau nggak fokus, ini kecampur rudder.
Jadi ketika ini dinyalain, nggak hanya elevatornya yang mati, tapi ruddernya juga mati. 10% lah, nggak mati-mati banget. Ruddernya mati. Kalau dilepas, gerakan ruddernya ada. Kalau dipencet, mati. Nah, jadi pas dari jauh itu udah kita luruskan dulu. Helinya udah kita luruskan, baru kita pencet ini untuk gerakan roll. Tek, udah kita tinggal kananin pole, pitch-nya mainin naik turunnya. Nanti helinya bisa roll di satu sumbu putar yang sangat mulus gitu. Jadi kalau orang lihat kadang, wah tangannya keren banget bisa smooth, padahal berkat bantuan dari ini tadi. Nah, kurang lebih kayak gitu guys. Semua tombol ini fungsi. Oke, kesimpulan. Ini untuk matiin mesin. Ini untuk idle up, jerit tidaknya mesin. Ini untuk setting pitch. Ini untuk take off landingnya. Kalau mau aerobatic di tengah, kalau mau inverted yang smooth paling bawah. Ini jangan di otak-atik, ini zero. Ini untuk banner, ngelepas cantolan banner. Terus ini untuk timer 6 menit dan 4 menit. Terus ini untuk gerakan swash plate-nya. Kalau paling bawah dia kalem, kalau tengah aileronnya kalem tapi elevatornya udah galak. Kalau paling atas galak semua. Itu untuk aerobatic. Terus yang paling bawah ini kalau di heli engine ini untuk matiin mesin. Tapi di sini digunakan untuk gerakan roll, untuk matiin elevator dan rudder. Jadi ketika ini dipencet, yang nyala cuma pitch sama aileron. Jadi gerakannya bisa smooth tadi. Settingnya seperti apa? Oke, kita masuk ke settingan dari ini. Ya, jadi yang pertama ini T-Rex 470. Ini pergerakannya udah sesuai settingan dari zero. Timer 6 menit dan 4 menit. Ini nggak perlu disetting. Nah, yang penting itu di sini, di bagian mix. Di sini ada channel 1 itu aileron, dimana switchnya ini ada 3 pilihan. Channel 1 4 pilihan, 60, 60, 100, 100. 60 yang paling atas ini mode normal, yang tadi switch di depan. 60 lagi ini mode yang satu naik. Jadi tetap 60 karena kita nggak pengen aileronnya galak dulu ya. Tapi di mode 2 ini elevatornya udah 100. Jadi settingannya seperti ini. Ketika modenya dinyalain satu kali, elevatornya akan liar tapi aileronnya tetap smooth gitu. Nah, ketika dinyalain lagi, liar semuanya nih. 100% untuk elevator, aileronnya juga 100%. Terus yang tadi untuk gerakan roll itu dia 10% dan minus 85%. Jadi elevatornya mati, tapi aileronnya tetap 100. Gitu. Channel 3 dia pakai kurva idle up 1, idle up 2 dan kurva cut. Ruddernya juga sama. Pengen yang mode 1 tadi smooth 40%, agak liar 60%, mode 3D yang paling liar tadi 80%. Ketika ini diaktifin, mode roll tadi minus 70%. Jadi ruddernya mati, nggak gerak dia. Kurang lebih kayak gitu, simple. Nah, ini channel 8 dipakai untuk melepas banner. Switch C untuk melepas banner. Nah, terus kurva-kurvanya seperti apa? Ini biasa ya kita setting awal untuk endpoint dan juga subtrim. Kita setting, jadi angkanya ini tergantung remote dan tergantung heli kalian, beda-beda nanti. Nah, kurva untuk throttle normal kayak gini. Jadi langsung bikin naik sampai sini flat. Ya, takutnya nanti kalau ini linear pas kena angin ke atas kan kadang kita ya pitchnya kita perlanin nih, pas pelan kalau linear dia kehabisan throttle terus bahaya, dia bisa jatuh kehabisan RPM. Jadi better gini, langsung signifikan naik baru agak linear dikit.
idle up 1 di sini, idle up 2 lebih tinggi lagi, holdnya di sini, throttle cut habis, pitch. Nah ini yang dimaksud ini tadi nih, switch untuk ketika pengen ngatur pitchnya itu seberapa liar. Pitch 1 itu ketika kita take off landing, start pointnya di sini, end pointnya tetap 100, jadi ini jadi nggak sensitif, cuman lebih banyak ke pitch positifnya. Jadi meskipun tangan kita gemeter, itu nggak akan membuat heli kita ngangguk-ngangguk seperti orang belajar. Helinya akan tetap smooth. Pitch 2 100-100. Nah ini biasa untuk dipakai aeromodeling, aerobatic 3D. Jadi dia proporsional antara positif dan negatifnya, liarnya proporsional. Pitch 3 kebalikannya, dia lebih banyakkan ke negatif. Tujuannya apa? Ketika dia invert, dia akan smooth, sama kayak yang posisi normal, cuman ini untuk didedikasikan untuk gerakan invert kayak gitu. Udah itu aja, selesai. Settingnya cuma itu doang di remote jumper T18 ini. Video terbangnya nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya ya, membahas masing-masing switch ini dan efeknya terbang seperti apa. Oke, makasih sudah nonton, see you.